Dalam hitungan saya ini mungkin bulan Mei Jokowi udah jatuh itu, karena kalau kita lihat gejala semacam ini dari awal, publik, terutama publik politik, menganggap ini kesempatan untuk menyatakan kembali independensi dari partai Golkar, Gerindra apalagi itu. Karena Jokowi betul-betul kelewatan, dia nggak punya sensor lagi bahwa dia itu udah melanggar semua hal, dan keangkuhan dia itu makin lama makin terlihat kan. Jadi soal aglomerasi, soal macam-macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah hak angket ini yang akan segera digunakan di DPR, ya kemungkinan setelah keputusan KPU yaitu pemenang Pilpres 2024 ini, menurut pakar hukum tata negara akan membuat Jokowi gemetaran ya, ketakutan. Karena apa? Masalah hak angket ini kita sudah tahu bahwa DPR akan menginvestigasi tentang pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Jokowi, seperti yaitu bansos yang dikucurkan hampir mencapai 500 triliun demi kepentingan suara elektoral dari paslon 02. Dan ini jika hak angket nanti digulirkan di DPR, kemungkinan Jokowi bisa dimakzulkan. Karena kita tahu bahwa tidak banyak yang bisa diharapkan kalau di Mahkamah Konstitusi. Kalau sengketa pemilu diajukan di Mahkamah Konstitusi, kemungkinan maka akan gagal ya. Dan juga kita tahu dari paslon 03 ini menuntut supaya pemilu ini diulang. Ini bisa saja terjadi jika hak angket digunakan ya. Untuk lebih jelas langsung saja kita lihat ya pernyataan dari pakar hukum tata negara sekaligus aktor Dirty Fort yaitu Bivitri Susanti. Iya, jadi memang harus dibedakan antara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan segala kecurangan yang berpotensi memang sudah dilakukan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemimpin eksekutif. Ini memang tidak bisa dibongkar dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang sebenarnya forum yang paling tepat memang hak angket, karena disitulah DPR melakukan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Justru kalau kita bertumpu semata-mata pada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, hal itu tidak akan bisa lebih banyak dibicarakan. Sudah terbukti di 2009, 2014, 2019, MK itu makanya sering sekali kita sebut dengan mahkamah kalkulator, karena dia hanya akan memperhitungkan penghitungan suara. Publik akan mendapatkan haknya untuk memperoleh kejelasan tentang hal-hal yang selama ini sudah kita sangkakan. Poinnya adalah bagi saya hak angket itu hak warga negara untuk mendapatkan kejelasan. Jadi buat saya yang terpenting dari hak angket ini adalah pemenuhan hak warga untuk mendapatkan informasi tentang apa yang selama ini sudah kita bicarakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga Refli Harun ya mengungkapkan bahwa memang istana berupaya menggagalkan hak angket ya. Jadi memang sudah sangat jelas bahwa Jokowi sangat ketar-ketir ya jika DPR menggunakan hak angket. Kita yakin bahwa terjadi kecurangan yang gila-gilaan. Pilpres ini brutal adalah karena ada penguasa yang tetap ingin cawe-cawe. Ada penguasa yang takut kalau dia tidak punya pengaruh kekuasaan lagi pada periode berikutnya. Pihak istana sepertinya sedang berupaya menggagalkan hak angket ya dengan apapun. Kok nggak malu ya Jokowi selama berkuasa itu menteri-menterinya dicokok oleh KPK karena korup, dan dia nggak merasa bersalah, nggak merasa bahwa itu adalah noda hitam di kepalanya. Kalau memang ditemukan bukti yang mengatakan bahwa presiden terlibat di dalam konspirasi pemenangan paslon tertentu, ya harus pemakzulan presiden juga. Jadi sudah pasti tentunya ya jika nanti hak angket di DPR digunakan. Jadi kalau terbukti bahwa Wiwi menyalahgunakan ya kekuasaannya dalam menjalankan pelaksanaan undang-undang, maka bisa saja yaitu Jokowi dimakzulkan. Nah, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dalam hitungannya Rocky Gerung mungkin bulan Mei Jokowi sudah jatuh. Biasanya ya prediksi Rocky Gerung ini banyak benernya ya. Jadi bisa saja jika hak angket ini digunakan, kemungkinan Jokowi akan segera dimakzulkan. Jadi tidak perlu menunggu bulan Oktober ya, selesainya tanggung jawab presiden. Mungkin PDIP lagi menunggu berapa banyak sih suara sebetulnya secara hitungan kursi yang mereka peroleh di DPR, sehingga masih berupaya untuk
mengulur waktu tentang hak angket itu kan, bikin juga partai-partai lain, Golkar juga begitu tuh. Tetapi secara umum sudah terbentuk semacam persepsi yang makin lama makin keras bahwa Joko Widodo tetap adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berantakannya proses pemilu 2024. Ya, dan saya kira sebenarnya yang lebih cepat melangkah lebih duluan dalam hal ini Golkar ya, Bung Rocky, karena mereka misalnya secara aklamasi menyatakan mendukung Erlangga Hartarto. Ini kan secara tidak langsung DPD ini juga melakukan perlawanan terhadap cawe-cawenya Jokowi. Dan dengan cara begitu mereka melihat kita beda loh, kita bukan bagian dari Jokowi gitu. Di Golkar yang udah mulainya, Bung Rocky. Ya kelihatannya Golkar tahu keadaan, dia membaca dari hari ke hari apa yang sedang terjadi, dan antisipasi Golkar adalah bahwa Jokowi pasti akan kalah di dalam pertarungan politik dengan PDIP misalnya tuh. Dan pertarungan politik dengan PDIP pasti di backup oleh masyarakat sipil yang sama-sama terbujuk atau dibujuk oleh sejarah untuk menyatakan sikap tuh. Jadi kelihatannya Golkar juga akan baru dua hari lalu sikap itu diucapkan, tetapi dia akan berlanjut. Dan setiap upaya Jokowi untuk menenggelamkan Golkar itu akan dianggap sebagai upaya untuk menenggelamkan demokrasi. Jadi konstruksi itu yang sedang dibaca oleh kalangan demonstran. Bahwa jangankan mahasiswa, Golkar aja mau dirampok oleh Jokowi kan. Nah itu sebetulnya sikap yang sama yang kemudian orang hubungkan, berarti juga dulu Muldoko itu disuruh Jokowi untuk merampok Partai Demokrat. Jadi pembentukan opini ini yang harusnya kita pastikan bahwa Jokowi memang mengacak-acak demokrasi untuk kepentingan keluarganya. Ya, nah ini kalau kemudian Golkar ini tidak berhasil di take over oleh Jokowi begitu ya, dan kemudian Jokowi nasibnya seperti apa, Bung Rocky? Karena kita lihat misalnya di DPR itu DPR juga kelihatan tanda-tandanya jelas bahwa mereka juga menolak itu soal undang-undang DKJ ya yang menunjukkan yang soal pemilihan dan juga soal aglomerasi yang di tangan di bawah Gibran itu. Nah, hitungan saya ini mungkin bulan Mei Jokowi udah jatuh itu, karena kalau kita lihat gejala semacam ini dari awal, publik terutama publik politik menganggap ini kesempatan untuk menyatakan kembali independensi dari partai Golkar, Gerindra apalagi itu. Karena Jokowi betul-betul kelewatan, dia nggak punya sensor lagi bahwa dia itu udah melanggar semua hal, dan keangkuhan dia itu makin lama makin terlihat kan. Jadi soal aglomerasi, soal macam-macam lah, dinasti sampai mantu segala macam. Jadi udah terlalu jauh tuh permainan Jokowi. Nah yang paling berbahaya adalah dia mau memastikan bisa mengambil alih Golkar, sesuatu yang dia nggak pernah tahu bahwa Golkar itu canggihnya minta ampun dalam bermain politik. Jadi kelihatannya ujung kekuasaan Jokowi udah selesai. Sebenarnya secara real udah selesai itu. Kalau di depan KPU Purnawirawan mengucapkan hal yang betul-betul memalukan karena menganggap Jokowi itu adalah biang keladi semua persoalan di negeri ini, itu artinya ada satu sikap moral yang udah final tuh. Kan jarang sebetulnya Purnawirawan itu yang tetap melihat ya bagaimanapun dia presiden, dia adalah panglima tertinggi kita, termasuk dari kalangan Purnawirawan. Ini Purnawirawan itu mengambil kesempatan untuk menyatakan sikap secara radikal, dan tentu itu diam-diam ada persetujuan atau semacam pengertian dari Mabes TNI itu. Ya, ya. Nah, ini kan Bung Rocky, artinya kalau kemudian Golkar itu tertutup pintunya buat Jokowi dan kemudian juga yang lain-lainnya itu juga menolak, ini kan bisa-bisa skenario Jokowi berantakan semua ya, Bung Rocky. Misalnya skenario menjadikan menantunya Erika Gudono sebagai bupati gitu, kemudian menjadikan Kaisang sebagai gubernur, Bobi sebagai gubernur juga, dan istrinya Bobi, anaknya Pak Jokowi, Kahiyang, seperti dikatakan oleh Bobi sendiri, itu dia katanya dia juga akan maju pilkada gitu kan. Ini bisa berantakan, dan yang tersisa mungkin tinggal Gibran di kabinet, dan kita tahu bukan di kabinet ya, sebagai wakil presiden, dan kita tahu bahwa ya secara konstitusi namanya wakil presiden itu adalah ban serep gitu, terserah dari presidennya dong gitu. Itu yang saya sebutkan dari awal, Pak Jokowi itu akhirnya menyiksa anak-anaknya tuh. Dan tentu Gibran sekarang dia udah nggak punya ya habis gaya kira-kira untuk memamerkan potensi untuk berkuasa. Mungkin juga Gibran atau Kaisang merasa ya udahlah Bapak pulang aja ke
ke kampung lah itu karena memang udah gagal. Jadi kita mau lihat bagaimana satu perencanaan politik berantakan karena dia berupaya untuk mengatur segala hal kan. Coba misalnya dia diam-diam tuh ya lobby Pak SBY, ya lobby Pak Yusuf Kala, dan semua petinggi atau mantan presiden dan wakil presiden menganggap bahwa Jokowi ini keterlaluan. Jadi itu intinya sebetulnya, dan kita tahu bahwa politik kita masih ada sisa-sisa paternalistik. Kalau Yusuf Kala ngomong itu artinya wawasan Yusuf Kala itu lebih jauh dari Jokowi. Yusuf Kala jelas berpolitik lebih lama itu. Nah itu diabaikan oleh Jokowi itu. Demikian juga Pak SBY yang dimusuhi diam-diam oleh Pak Jokowi itu. Jadi sebetulnya problem kita hari ini adalah Jokowi tidak paham tentang kimia politik Jakarta. Itu aja masalahnya. Ya. Elemen gerakan masyarakat sipil pro demokrasi memberikan pernyataan sikap terkait aksi di depan gedung DPR RI pada hari Selasa kemarin yang berakhir ricuh. Jadi perwakilan elemen bernama Dini mengatakan 47 orang dari pihaknya ditangkap oleh aparat keamanan. Pernyataan sikap elemen gerakan masyarakat sipil dan pro demokrasi terkait tindak kekerasan aparat kepada pengunjuk rasa di DPR RI pada Selasa 19 Maret 2024. Kekerasan aparat negara terhadap masyarakat sipil kembali terjadi. Pada Selasa 19 Maret 2024, berbagai elemen masyarakat sipil dan pro demokrasi yang terdiri dari mahasiswa, buruh dan tokoh agama dan akademisi yang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPR RI yang menuntut harga bahan pokok dan biaya pendidikan diturunkan, laksanakan hak angket, serta makzulkan Jokowi dihadapi dengan arogansi dan kekerasan oleh aparat. Dalam peristiwa kekerasan tersebut, aparat polisi bertindak arogan dengan memaksa membubarkan massa aksi yang sejak pukul 18.10 waktu Indonesia Barat setelah berbuka puasa bersama, massa memilih bertahan di halaman gedung DPR RI karena masih menunggu delegasi massa yang sedang berdialog menyampaikan aspirasi kepada perwakilan anggota DPR RI yang berlangsung di ruangan fraksi PDI Perjuangan. Setidaknya sejumlah 47 orang pengunjuk rasa ditangkap setelah sebelumnya dianiaya dengan cara ditarik, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Akibatnya, 2 orang pengunjuk rasa dilarikan ke rumah sakit dan masih menjalani perawatan. Sejumlah orang juga masih ditahan di Polda Metro Jaya. Di lapangan, kami juga menyaksikan pengerahan aparat TNI yang masif dengan menggunakan seragam. Terkait dengan tindakan kekerasan aparat tersebut, kami berbagai elemen masyarakat sipil pro demokrasi menyatakan sikap. 1. Kami mengecam keras tindakan kekerasan dan arogansi aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa. Aparat polisi dan TNI mesti mengedepankan dialog dan cara-cara persuasif dalam menghadapi pengunjuk rasa. 2. Kami mendesak agar semua pengunjuk rasa yang masih ditahan dan berada di kantor kepolisian untuk segera dibebaskan. 3. Kami menuntut kepada DPR RI untuk mengambil tindakan penting dan mendesak agar segera menggelar hak angket atas dugaan kecurangan terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan melaksanakan hak konstitusi untuk mendesak pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok dan biaya pendidikan. Jadi kita berharap ya hak angket ini segera digunakan di DPR ya untuk segera menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024 ini dan juga tentunya bisa memakzulkan Jokowi. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.